Sebuah rumah tua di Gunung Kidul, Yogyakarta mendadak viral dan menjadi sorotan warganet baru-baru ini. Pasalnya, rumah ini berdiri tegak di tengah-tengah pohon jati tanpa bangunan lain di sekitarnya. Bahkan, bangunan tua itu kabarnya sudah bertahun-tahun kosong tanpa penghuni. Ada yang menyebut bentuk dan lingkungannya sangat sinematik, namun ada juga yang mengatakan rumah tersebut mistis dan misterius. Rumah tua ini diakui milik mantan Bupati Gunung Kidul ke-18 Prawiro Suwiknyo. Kusen, daun pintu, dan jendelanya memang masih lengkap. Namun catnya mulai kusam dan mengelupas, pertanda tidak ada yang tinggal ataupun merawat. Sang cucu menceritakan, rumah milik eyangnya ini merupakan rumah yang mewah pada masanya, sekitar tahun 1920-an. Saya menempati ini sejak saya masih bayi, itu di sini tinggal saya dengan eyang. Menurut berita yang saya dengar, ini memang rumah ini sudah lama ada. Kemungkinan eyang buyut cicit kami, eyang Poncodirjo, Bupati pertama Gunung Kidul itu, kadipatennya di sini nih, tempatnya ya di sini. Nah, itu mungkin kemudian turun-temurun sampai dengan saya waktu kecil itu ada. Mungkin dengan perubahan-perubahan bangunan apa dibetulkan di sana sini, tapi saya tidak tahu pastinya. Yang jelas mulai bayi saya ada di sini sampai dengan saya lulus SMP. Bersihin, pengen ngerawat, pengen membetulkan bangunan ini, tapi kami pertahankan seperti aslinya. Warga sekitar menceritakan bagaimana asrinya bangunan rumah ini di masa lampau. Namun tetap tidak ada yang berani mendekat. Dulu asri sekali dulu itu. Ini rumah yang paling asri dulu. Orang mau masuk aja agak takut dulu. Ini rumah yang paling utama, Pak, yang paling baik sekecamatan itu. Bukan hanya ada orangnya sini aja sudah takut sama takut. Rumahnya Bupati ya Pak dulu? Iya, rumahnya Bupati Pak ini. Dulu kepala daerah dulu yang ke-18. Tidak ada cerita mistis dan misterius yang diungkap cucu Bupati Gunung Kidul ke-18 ini selama tinggal di rumah ini. Namun di tengah-tengah cerita masa kecil tentang rumah ini, ada sesuatu yang terjadi dan tertangkap oleh kamera. Rumah bagus gitu ya, tapi kehidupan kami ya seperti tetangga-tetangga yang lain. Saya ngalamin masa paceklik gaber itu. Jendela rumah tak berpenghuni ini tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Seketika, kesan misterius berbalut cerita mistis pun bergulir tentang keberadaan rumah tua kosong ini. Beberapa warga sekitar yang tidak berani mendekat menganggap rumah itu ada penghuni lain yang tak kelihatan. Lalu mengapa rumah kosong selalu mengesankan sebagai tempat yang disukai makhluk halus? Memang, sejauh ini yang diyakini masyarakat luas bahwa rumah tua, apalagi yang tidak dihuni, menjadi tempat yang angker dan sarang makhluk halus, jin dan setan. Seperti bangunan tua Lawang Sewu di Semarang, tak pernah sepi dari cerita-cerita mistis. Keyakinan itu boleh jadi benar, namun tempat yang disukai jin tidak selalu rumah tua saja. Tapi rumah baru pun sebenarnya bisa mudah disukai jin jika ada ruangan-ruangan yang dibiarkan kosong. Karena pada prinsipnya jin senang tinggal di tempat yang lembab dan kotor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang air ini kerumuni setan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sementara rumah kosong memang biasanya terbengkalai dan kotor, maka tidak heran jika jin banyak dijumpai di tempat seperti itu. Dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kamar pertama untuk laki-laki, kamar kedua untuk istrinya, kamar ketiga untuk tamu, dan kamar keempat untuk setan. Artinya, jika kita punya rumah dengan ruangan-ruangan yang banyak, sementara penghuninya sedikit, maka ruangan-ruangan yang kosong menjadi tempat yang disukai jin. Apalagi jika ruangan-ruangan kosong itu tidak pernah digunakan sama sekali. Terlebih, tidak pernah digunakan ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan lainnya. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya agar selalu menghidupkan rumah dengan cara membaca Al-Quran, karena salah satunya agar jin tidak betah tinggal di rumah kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Nah pemirsa, pada prinsipnya jin bisa tinggal di tempat manapun yang ditempati manusia. Mereka tinggal bersama kita, mereka makan bersama kita, sehingga mereka menikmati fasilitas yang kita miliki. Karena memang Allah SWT mempersilahkan para jin dan setan hidup berdampingan dengan manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 64. Meskipun kita tidak pernah melihat di mana mereka berada, karena mereka berada di alam gaib. Dan tidak melihat mereka lebih baik dibandingkan melihat mereka. Untuk itu, jangan sampai kita justru meminta agar bisa melihat mereka.